Bengkulu, with the green nature sweep away the land of Sumatra. The coastline is as far as the eye can see. So many ethnic and cultural live together in peace. Bengkulu province, with 100 timeless treasures, rare and exotic flora, full of biodiversity. Faculty of Economics and Business, University of Bengkulu, with the determination to build the nation. We grow together with Indonesia. Our commitment to always give the best and be ready to provide educational and professional staff in the economic and business fields who are ready to compete. Your place to learn and explore knowledge through 3 majors with 9 study programs consisting of Bachelor in Accounting, Diploma in Accounting, Magister in Accounting, Bachelor in Management, Magister in Management, Doctoral in Management, Bachelor in Development Economics, Magister in Applied Economics, and Doctoral in Economics. Faculty of Economics and Business, University of Bengkulu, has been accredited by National Accreditation Board for Higher Education with 5 study programs accredited A. A course designed to respond the needs of corporate experts who can apply economic theory to innovative business practices and strategies, and take advantage of future opportunities. Your place to study freely in the middle of a beautiful garden, comfortable room, open reading room, library, computer laboratory, and sport facilities. Faculty of Economics and Business, University of Bengkulu, is equipped with the disability-friendly facilities as a manifestation of the implementation of University Disability-Friendly Program. A comfortable place to pray as a form of excellent service to the academic community. The study center consists of an investment gallery and a tax center. Everything is provided to support you to become an active and innovative generation for our nation, with a variety of ideas that bring in various achievements. We are ready to support Edwin. Broaden the horizons of various partnership programs on a national and international scale. Can you imagine Faculty of Economics and Business, University of Bengkulu, the place where you take your higher education? Welcome to the University of Bengkulu, the first state university of Bengkulu Province, Indonesia.
the land of Rafflesia. Since its establishment in 1982, the University of Bengkulu has made many breakthroughs that have produced graduates with national and international competitiveness. And we believe that our graduates are ready to take part as a leader of a change. The learning method of case study and project-based approach are one of the most important things that students get at the University of Bengkulu. In addition, the collaborative concept is also applied to develop knowledge, critical and creative thinking, so it can improve student experiences inside and outside the classroom, including participating in the community as a result of applying knowledge gained in the campus. In supporting academic excellence, the University of Bengkulu has a diverse range of professional and academic staff, and we pride ourselves on making a positive impact on the today's global challenges. We offer a range of student services to make sure you get the most out of your time at the University of Bengkulu. Our friendly, knowledgeable administrative staff can provide you with information, support, and advice. Certainly, we always focus on staff development matter, supporting student creativity in various activities such as organization, research, entrepreneurship, culture, art, and sport. So that our students able to achieve national and international achievement and are ready to enter the world of work. We also support cooperation in all lines, private institution, government, educational institution, domestic and foreign, for the advancement of the Universitas Bengkulu. This university provides us many great opportunities to participate in many fun activities, such as in terms of art fairs. Having good facilities makes us able to follow the teaching and learning process comfortable in also our activities in terms of developing talents and interests. We are both supported by the theories in the classroom and fun practice outside the classroom to apply the knowledge they have gained. The University of Bengkulu has a lot of diversity. We need to respect each other regardless of ethnicity, race, religion, culture to create a harmonious environment. That's why the reason I love this campus, all things about that so much fun. Be part of us, together to achieve the goal. The University of Bengkulu toward excellent world-class university for the great Indonesia. Indonesia, the largest archipelagic country in the world, is covered with cultural diversity. It is a paradise of biological wealth, as well as an abundant natural resources potential. By competitive and productive human resources, Indonesia has become one of the countries achieving major economic growth in the world. And the Indonesia capital market has consistently been a part of Indonesia's economic growth as the main and trusted resource of financing and investment. The Indonesia Stock Exchange, IDX, is a provider of capital market infrastructure from listing and trading system to transaction supervision.
With the vision to become a competitive exchange with world-class credibility, IDX has a mission to create a trusted and credible financial market infrastructure in order to deliver an orderly, fair, and efficient market. Dengan budaya kerja Bursa Efek Indonesia, yakni teamwork, integrity, professionalism, dan service excellence, dalam beberapa tahun ke depan, Bursa Efek Indonesia akan berfokus dalam 3 hal utama, yaitu market deepening, investor protection, serta regional synergy dan connectivity. In recent periods, Indonesia capital market activities have grown positively, as reflected by the performance of the Jakarta Composite Index, JCI, which continues to record growth. Trading activity and market capitalization of IDX during the past few years have set new records. The growth in number of new listed companies and total fundraised in IDX is also one of the highest in ASEAN. The number of investors as well as capital market investors also continue to grow significantly. In market deepening, IDX develops facilities, products, as well as collaborations with all stakeholders and accelerates green economic programs. Shariah stocks listed on IDX are consistently growing, with the number of Shariah stock investors continuing to increase. Investor protection is one of the IDX's priorities. IDX's priorities consist of special notation, watchlist board, new economy board, and online education. In strengthening regional synergies, IDX is expanding its distribution network through subsidiaries, representative offices, IDX investment galleries, and investor communities. And IDX's participation in international associations further develops IDX into a competitive exchange with world-class credibility. Various appreciations and awards have become motivation for IDX to consistently grow. Through the hard work of all stakeholders, Indonesia Stock Exchange is always ready to keep growing for a resilient Indonesia. Bengkulu, with the green nature sweep away the land of Sumatra. The coastline is as far as the eye can see. So many ethnic and cultural live together in peace. Bengkulu province, with 100 timeless treasures, rare and exotic flora, full of biodiversity. Faculty of Economics and Business, University of Bengkulu, with the determination to build the nation. We grow together with Indonesia. Our commitment to always give the best and be ready to provide educational and professional staff in the economic and business fields who are ready to compete. Your place to learn and explore knowledge through 3 majors with 9 study programs consisting of Bachelor in Accounting, Diploma in Accounting, Magister in Accounting, Bachelor in Management, Magister in Management, Doctoral in Management, Bachelor in Development Economics, Magister in Applied Economics,
and doctoral in economics. Faculty of Economics and Business, University of Bengkulu, has been accredited by National Accreditation Board for Higher Education with 5 study programs accredited A. A course designed to respond the needs of corporate experts who can apply economic theory to innovative business practices and strategies, and take advantage of future opportunities. Your place to study freely in the middle of a beautiful garden, comfortable room, open reading room, library, computer laboratory, and sport facilities. Faculty of Economics and Business, University of Bengkulu, is equipped with the disability-friendly facilities as a manifestation of the implementation of University Disability-Friendly Program. A comfortable place to pray as a form of excellent service to the academic community. The study center consists of an investment gallery and a tax center. Everything is provided to support you to become an active and innovative generation for our nation, with a variety of ideas that bring in various achievements. We are ready to support Eklin. Broaden the horizons of various partnership programs on a national and international scale. Can you imagine Faculty of Economics and Business, University of Bengkulu, the place where you take your higher education? Welcome to the University of Bengkulu, the first state university of Bengkulu Province, Indonesia, the land of Rafflesia. Since its establishment in 1982, the University of Bengkulu has made many breakthroughs that have produced graduates with national and international competitiveness. And we believe that our graduates are ready to take part as a leader of a change. The learning method of case study and project-based approach are one of the most important things that students get at the University of Bengkulu. In addition, the collaborative concept is also applied to develop knowledge, critical and creative thinking, so it can improve student experiences inside and outside the classroom, including participating in the community as a result of applying knowledge gained in the campus. In supporting academic excellence, the University of Bengkulu has a diverse range of professional and academic staff, and we pride ourselves on making a positive impact on the today's global challenges. We offer a range of student services to make sure you get the most out of your time at the University of Bengkulu. Our friendly, knowledgeable administrative staff can provide you with information, support, and advice. Certainly, we always focus on self-development method, supporting student creativity in various activities such as organization,
research, entrepreneurship, culture, art, and sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, representatif Pintako Sekuritas, Ibu Octavia Savitri. Yang kami hormati, Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Saudari Artasari Borulimbo, beserta jajarannya, serta para hadirin dan teristimewa, peserta Rafflesia Trading Extravaganza yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya pada kita semua, sehingga kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita kepada zaman yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Acara pembukaan kegiatan technical meeting Rafflesia Trading Extravaganza dengan tema Trade Foresight, Trade with Insight, Minggu 22 September 2024 dimulai. Marilah kita awali acara pembukaan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, kata sambutan Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, sekaligus membuka acara secara resmi kepada Saudari Artasari Borulimbo. Disilakan. Oke, thank you Arif. Oke, halo, selamat sore teman-teman trader semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah ikut ambil bagian dan memeriahkan lomba kita pada tahun ini. Sekedar info nih teman-teman, kalau lomba trading extravaganza ini juga udah sukses nih dilaksanakan tahun lalu, dan sekarang alhamdulillah KSPM FEB Unip berkesempatan mengadakan kembali untuk yang kedua kalinya tahun ini dengan tema Trade Foresight, Trade with Insight.
Nah, tema kita tahun ini mengajak kita untuk berpikir jauh ke depan dan tidak hanya mengandalkan insting saja. Tema ini mengingatkan kita untuk lebih memahami pasar, mengenali tren, dan mengajak kita untuk selalu menganalisis dengan cermat, sehingga setiap keputusan yang kita ambil berdasarkan pada informasi yang akurat. Nah, jadi siapkan diri teman-teman semuanya, lomba ini bukan cuma tentang siapa yang bisa menghasilkan keuntungan paling banyak, tetapi juga tentang proses belajar dan berbagi pengalaman. Saya harap teman-teman peserta menikmati setiap prosesnya, dan yang terpenting tetap bersenang-senang. Mari kita buat lomba ini menjadi ajang yang penuh semangat dan menginspirasi. Dan selanjutnya setelah ini teman-teman akan dijelaskan terkait teknis dari perlombaan trading ini. Mohon diperhatikan dengan seksama. Apabila ada yang belum jelas, feel free banget untuk tanya dan teman-teman panitia akan siap menjawab. Oke, dengan ini lomba Rafflesia Trading Extravaganza dengan tema Trade Foresight, Trade with Insight dengan resmi dibuka. Nah, baik, berhubung juga periode trading akan dimulai besok Senin sesuai dengan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia. Enjoy the competition everyone. Wishing you all the best of luck. Thank you. Aku kembaliin ke MC. Demikianlah acara pembukaan kegiatan technical meeting Rafflesia Trading Extravaganza. Marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada tim dokumentasi, disilakan mengambil alih. Oke, baik, saya izin mengambil alih sebentar kepada Mbak Sari dan teman-teman yang berada di room Zoom untuk menghidupkan kameranya sebentar karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Sekali lagi kepada Mbak Sari dan teman-teman sekalian diharapkan untuk on cam sebentar ya. Oke, kita mulai formal dulu ya. Slide pertama bersiap-siap. 3, 2, 1. Oke, boleh salam cuannya nih guys. Oke. 3, 2, 1. Oke, yang terakhir boleh bersiap-siap. 3, 2, 1. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Saya kembalikan ke MC. Saya, selaku pembawa acara pada hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Muhammad Irfan Al-Farizi. Kepada Muhammad Irfan disilakan. Oke, terima kasih kepada Arif. Halo, selamat siang semua. Selamat datang di Technical Meeting Rafflesia Trading Extravaganza. Selama lebih kurang 2 jam ke depan, saya sebagai moderator akan memandu keberlangsungan acara ini hingga akhir. Saya punya pantun nih, tapi jangan lupa reaction ya dan kasih emote terbaik ya. Saya mulai jalan-jalan ke tepi hutan, singgah sejenak di bawah pepohonan. Kenalin, nama saya Irfan, yang kece dan tampan. Jadi, perkenalkan ya, nama saya Irfan sebagai model. Sebelumnya, aku mau tanya dulu kepada teman-teman peserta. Teman-teman peserta berasal dari mana aja? Boleh nih teman-teman sebutin asal daerah atau instansinya di kolom chat ya. Nah, ada dari Kota Bengkulu. Bengkulu. Oke. Teman-teman tahu nggak kegiatan ini diadakan oleh siapa? Kegiatan ini diadakan oleh kelompok studi pasar modal dan GBI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dengan tema Trade Foresight, Trade with Insight. Sekedar informasi nih teman-teman. Rafflesia Trading Extravaganza ini salah satu kegiatan yang masuk di rangkaian kegiatan GI on the Move. Ada banyak kegiatan lain yang bisa teman-teman ikuti, seperti ada debat, stock lab, dan international summit. Jadi pada perlombaan kali ini kita disponsori salah satunya oleh Pintraco Sekuritas, sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia yang mendukung kita dalam berinvestasi dan trading.
Nah, pada perlombaan ini kita akan menggunakan virtual account simulator dari Pintraco Sekuritas. Jadi ketika teman-teman ikut lomba ini yang belum punya akun Profit Anywhere, wajib buka akun dulu ya. Buat teman-teman yang bingung cara buka akunnya gimana, silakan disimak ya, karena kita akan memandu teman-teman buat akun terlebih dahulu. Pembukaan akun Pintraco Sekuritas akan dipandu langsung oleh representatif Pintraco Sekuritas yang keren banget nih, yaitu Mbak Oktavia Safitri. Kepada Mbak Okta, disilakan. Oke, halo semua, selamat siang menjelang sore nih. Sebelum mulai, izin saya screen sebentar. Sorry, mungkin sedikit ribut ya di sini karena memang kebetulan Mbak lagi di luar dan semoga suaranya nyampai ke teman-teman. Untuk Kak Irfan, saya cek dikit, ini suara saya udah timbul atau belum Kak Irfan? Sudah Mbak. Oke, thank you ya Kak Irfan ya. Semoga oke. Saya izin untuk share screen sebentar tentang materi pada sore hari ini. Sebenarnya hari ini nggak banyak-banyak materinya. Saya cuma nge-sharing gimana sih caranya pembukaan akun saham di Pintraco Sekuritas nih. Tadi kita udah dijelasin nih sama Kak Irfan kalau misalnya hari ini adalah technical meeting untuk lomba trading extravaganza yang dilakukan oleh KSPM-nya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, di mana ini kali keduanya nih Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu ngadain lomba trading yang skalanya nasional yang bisa diikutin oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan untuk akun tradingnya yang digunakan adalah bareng Pintraco Sekuritas. Nah, di mana ini adalah akun demo lah kita bilangnya dari Pintraco Sekuritas sebagai nantinya media teman-teman untuk trading competition yang dilakukan ini. Tapi sebelum mulai, saya kenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Oktavia Safitri dari representatif Pintraco-nya Sekuritas. Kebetulan saya adalah yang bertempatan di Kota Bengkulu. Jadi saya brand representatifnya yang ada di Kota Bengkulu. Dan pada hari ini saya mau pandu teman-teman untuk pembukaan akun saham atau rekening efeknya dulu dari Pintraco Sekuritas. Yang mana kalau misalnya dilihat sebelum kita mulai, saya perkenalan dulu nih sebenarnya apa sih Pintraco Sekuritas itu. Jadi kami Pintraco Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang menyediakan jasa layanan broker dan dealer. Jadi buat teman-teman nanti yang kiranya berminat untuk pembukaan akun saham atau nanya-nanya lebih lanjut nih tentang saham di Pintraco Sekuritas, itu boleh nanya-nanyanya ke saya atau ke kakak-kakak KSPM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu ini. Kebetulan kita juga udah kerjasama bareng galerinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, lama banget dari zaman saya siswa dan saya udah kerja di atas pun kita masih sama. Nah, untuk teman yang berminat membuka akun, itu persyaratannya mudah banget. Misalnya teman-teman nantinya berminat untuk membuka akun saham Pintraco Sekuritas, syaratnya cuma ada 4. Yang pertama adalah KTP pribadi. Nah, dimana KTP pribadi ini sebagai verifikasi ini, dimana kita harus mendatangkan dulu untuk mengkonfirmasi bahwa teman-teman pembukaan akun saham adalah memang dari teman-teman semua ini dari dalam pengupahan aturan juga dari OJK atas jasa keuangan negara, di mana ini akan mengecekkan nantinya kalau misalnya pembukaan adalah di teman-teman. Lalu yang kedua adalah rekening tabungan, di mana rekening tabungan ini harus atas nama pribadi dari teman-teman yang di mana rekening tabungan ini nantinya bersih sebagai media transaksi teman-teman seperti penarikan dana. Izin Mbak ya. Ya. Suaranya double, jadi nggak jelas Kak. Nggak jelas Mbak. Oke. Masih sekarang atau gimana? Nah, halo? udah. Oke, udah aman sekarang atau masih double? Nah, sudah Mbak. Sudah. Oh, Makasih udah Mbak. aman?
Oke, terima kasih ya Kak Irfan udah diingatkan. Nah, yang dimana yang pertama tadi adalah KTP pribadi, yang kedua ada rekening tabungan. Rekening tabungan ini berfungsi nanti kalau misalnya teman-teman tuh mau penarikan dana setelah pembukaan akun dan transaksi di Pintrako Sekuritas, itu nantinya masuk dananya tuh hanya ke rekening tabungan yang didaftarkan pertama sekali. Lalu ada KTP orang tua. Nah, KTP orang tua ini sekarang untuk teman-teman yang statusnya masih mahasiswa itu adalah bersifat wajib karena kita mau verifikasi ini dana teman-teman berasalnya dari mana, dan untuk statusnya mahasiswa atau siswa itu kita butuh data walinya dan sesuai juga dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan di mana syarat ini mulai berlaku per tahun ini. Lalu ada NPWP sebagai opsional buat teman-teman yang memiliki NPWP boleh dilampirkan, jika tidak boleh di skip aja nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya kita di Pintrako Sekuritas itu pakai aplikasinya adalah Profit Anywhere. Teman-teman bisa lihat di slide saya itu kalau misalnya teman-teman mau download aplikasinya di Play Store ataupun App Store itu udah bisa. Karena kita Profit Anywhere itu pembukaan akunnya hanya by aplikasi. Nah, untuk by website itu masih on proses pengerjaan, jadi belum bisa. Jadi semuanya pembukaan akun sekarang online dan tidak ada yang offline lagi karena biasanya kita akan mengarahkannya adalah mengarahkan untuk yang online semua. Buat yang berminat boleh nantinya download aplikasi Profit Anywhere ya teman-teman ya. Kalau misalnya sudah download aplikasi Profit Anywhere dan mau pembukaan akun, boleh nanti setelah buka aplikasinya, setelah mendownload, klik daftar, lalu silakan masukkan email yang aktif karena di email ini akan dikirimkan kode OTP untuk teman-teman sebagai verifikasi kalau emailnya benar atau emailnya bisa teman-teman gunakan. Kalau misalnya sudah, silahkan untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratannya tadi seperti KTP, foto KTP orang tua, nomor rekening pribadi, dan sebagainya. Lalu kalau misalnya sudah, silahkan klik mulai. Lalu selanjutnya adalah kode referral, di mana kode referral ini bertujuan nanti sebagai identitas teman-teman, di mana teman-teman pembukaan akun saham dan sebagainya, karena biasanya kita akan tracking akunnya melalui kode referral. Nah, kebetulan nih untuk Universitas Bengkulu, itu kode referralnya ada di 148, untuk kode ID-nya tolong tidak usah diisi. Nah, jika sudah, kita punya dua pilihan nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau pembukaan akun, yang pertama akunnya reguler, yang kedua akunnya syariah. Bedanya, kalau misalnya akunnya reguler, teman-teman bisa beli semua jenis saham nih. Mau saham perbankan, ataupun saham yang mengandung AMER dan sebagainya, itu bisa teman-teman beli. Tapi kalau misalnya teman-teman pembukaan akunnya adalah yang syariah, teman-teman hanya bisa membeli saham yang sudah difiltering sama DSM MUI atau sudah masuk di ISSI. Jadi hanya bisa membeli saham-saham yang syariah aja. Jadi saham regulernya ataupun seperti saham perbankan atau BCA, BRI itu tidak bisa dibeli. Tapi teman-teman bisa melihat aja nih berapa harganya dan sebagainya. Dan kebetulan kita di Pintrako Sekuritas itu free deposit. Jadi teman-teman tidak perlu untuk deposit kalau misalnya mau pembukaan akun saham. Dan biasanya akan kita kasih 25.000 sebagai untuk coba-coba nih ke teman-teman kalau misalnya mau praktek langsung. Jadi teman-teman nggak usah deposit dan dapat deposit dari kita sebesar 25.000. Syaratnya nanti silakan masuk kode dari Universitas Bengkulu tadi yang di 148. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman berminat untuk pembukaan akun, silakan hubungin kakak-kakak KSPM-nya. Nah, selanjutnya adalah verifikasi KTP. Seperti yang saya bilang tadi, silakan ambil foto KTP-nya. Pastikan tidak terpantul cahaya dan tidak buram. Untuk KTP yang bermasalah seperti rusak dan sebagainya, mohon untuk diperbaiki dulu. Setelah itu baru melakukan verifikasi untuk pembuatan akun sahamnya. Setelah itu baru silahkan foto selfie pribadi. Ini usahakan teman-teman tidak menggunakan kacamata, lalu juga berpakaian yang rapi. Ini nanti akan berfoto seperti kita foto KTP ya teman-teman ya. Jika sudah, nanti silakan mengisi data diri berupa nama atau nanti nik, NPWP silakan dikosongkan. Kalau misalnya teman-teman tidak punya, silakan masukkan tanggal lahir, tempat lahir, email yang aktif, nomor handphone yang bisa dihubungi by WhatsApp ataupun telepon. Silakan isi nantinya sesuai dengan identitas teman-teman saja. Untuk alamat KTP dan tempat tinggal silakan diisi juga.
Lalu kalau misalnya untuk tempat tanggal lahir, biasanya kita sudah ada pilihannya nih. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman lahirnya di desa dan desanya tidak terdeteksi pada aplikasi kita, silahkan ngambil kecamatannya. Kalau misalnya kecamatannya juga tidak terdeteksi juga, silahkan ambil kotanya. Kayak gitu. Jadi tidak mesti harus sama seperti KTP. Kalau misalnya pembukaan akunnya nanti KTP-nya tempat tanggal lahirnya di desa, jadi silahkan ambil yang kecamatan atau ambil kotanya aja. Lalu silahkan isi identitasnya, baik itu pendidikan terakhir, alamat, kode posnya. Nah, biasanya kita kode pos itu akan nge-link sama alamat sesuai eKTP-nya. Jadi pastikan kode pos yang diisi adalah kode pos yang terupdate. Nah, jadi untuk teman-teman yang rasanya lupa nih kode posnya apa, silahkan search di Google atau tanya ke orang tuanya. Nah, jika sudah, silakan isi informasi perkawinan. Nah, jadi informasi perkawinan ini silakan diisi untuk teman-teman yang masih mahasiswa, silakan isi statusnya adalah belum menikah, nanti jumlah tanggungannya adalah 0. Kalau misalnya sudah, silakan lanjut. Nanti akan ada informasi pekerjaan. Nah, untuk teman-teman yang masih mahasiswa yang cenderung belum memiliki pekerjaan, silakan untuk data pekerjaannya isi adalah data universitasnya. Misal nih contohnya ada teman-teman dari Universitas Bengkulu yang mau pembukaan akun saham, nanti untuk pekerjaan nasabahnya silakan isi mahasiswa atau pelajar. Nah, setelah itu untuk nama instansinya silakan isi Universitas Bengkulu. Jika misalnya sudah, nanti untuk identitas, nomor telepon, alamat dan sebagainya itu silakan isi sesuai identitas Universitas Bengkulu. Kalau misalnya udah, silakan input rekening pribadi. Seperti disyarat di awal tadi, adalah link rekening pribadi ini harus sama seperti nama teman-teman, KTP teman-teman. Jadi pastikan rekeningnya juga aktif. Dan ini kita sudah by checking, by data nantinya. Kalau misalnya rekeningnya ada indikasi nih sebulan lagi itu akan ada masa aktifnya berakhir dan sebagainya, biasanya kita akan tolak untuk pembukaan akunnya. Jadi pastikan rekening pribadinya aktif dan jangan sampai salah nyinput nomor rekening ya. Lalu ada data penghasilan untuk mahasiswa, biasanya isi aja yang sesuai dengan kira-kira teman-teman nih, misal nih penghasilannya kurang dari 2 juta. Sumber dananya dari mana? Karena mahasiswa silakan ambil hibah dari orang tua atau anak atau sebagainya. Saya sarankan untuk mahasiswa biasanya sumber dananya adalah hibah dari orang tua. Tujuan investasinya silakan investasi jangka panjang. Lalu untuk referensi perorangan yang saya bilang tadi, setiap pembukaan akun saham yang mahasiswa itu silakan input data wali orang tua atau ibu atau ayah juga boleh, atau walinya kalau misalnya teman-teman ngekos di kota Bengkulu atau di kota yang tempat teman-teman berkuliah sekarang kayak gitu. Jadi silakan isi data nasabah seperti nama orang tuanya, terus juga alamatnya. Boleh kalau misalnya tidak tahu NPWP orang tuanya apa, silakan dikosongkan saja. Dan terakhir, teman-teman bisa mengupload foto KTP orang tuanya. Nah, kalau misalnya orang tuanya tidak mau nih memberikan foto KTP orang tua, boleh minta izin aja nanti KTP-nya di watermark kayak gitu. Untuk pembukaan akun saham itu boleh. Asal tidak menutupi muka dan identitas seperti nama dan lain-lainnya, itu juga boleh. Lalu silakan isi tanda tangan. Kalau misalnya teman-teman, kita punya 2 cara ya untuk tanda tangan ini. Yang pertama adalah tanda tangan digital, di mana langsung membuat tanda tangan saat pembukaan aplikasi, atau teman-teman bisa tanda tangan di kertas lembar menggunakan tinta hitam, itu tinggal difoto, nanti diupload, itu juga bisa. Pastikan tanda tangan ini mirip sama KTP karena acuan kita adalah KTP teman-teman. Lalu selanjutnya adalah record selfie. Ini kita biasanya sebagai verifikasi kalau misalnya memang teman-teman yang pembukaan akun saham tanpa ada paksaan dan sebagainya. Jadi silahkan nanti untuk videonya berisi, hai saya namanya Sapa, terus saya mau investasi saham di profit. Jika misalnya sudah, nanti akan cloning data seperti ini. Kita akan mengupdate data teman-teman dan datanya akan masuk ke sistem. Dan kalau misalnya akunnya sudah jadi, nah biasanya akan ada informasi di bagian account. Nah, itu adalah informasi seperti RDN, terus bank account-nya atau KISE, ke P-nya sudah terisi informasinya. Nah, untuk login ke aplikasinya silahkan nanti bisa melalui email. Kita bakalan mengirimkan username, password, dan PIN trading melalui email teman-teman.
Kalau misalnya RDN-nya udah jadi atau rekening dana nasabahnya udah jadi, itu langsung akan di top up-kan 25.000 ke akun teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman pembukaan akun rekening efeknya itu menggunakan kode Universitas Bengkulu di 148. Nah, kalau misalnya masih nih dalam sebulan teman-teman pembukaan akun tapi masih belum ada informasi mengenai RDN-nya. Kenapa setelah pembukaan akun selama seminggu RDN-nya belum jadi, Mbak? Nah, caranya mudah banget, teman-teman tinggal log out dari aplikasinya, terus masuk lagi, klik daftar, nanti silakan masukkan email. Nah, setelah masukkan email ini akan dikirim ke kode OTP, selanjutnya tinggal klik lanjut. Ini teman-teman tidak mengisi data dari awal, namun biasanya akan diinformasikan nih data teman-teman kurangnya di mana. Misal nih kemarin waktu pembukaan akun sahamnya itu KTP-nya blur. Nah, nanti akan diarahkan untuk mengupload KTP ulang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak perlu bertanya ke teman-teman KSPM kenapa akunnya lama dan sebagainya, teman-teman bisa mengecek secara mandiri melalui aplikasi Profit Anywhere. Nah, ini adalah kontak saya kalau misalnya teman-teman mau sharing-sharing informasi tentang Profit Anywhere ataupun tentang saham nantinya, terus boleh banget dihubungin terkait pembukaan akun sahamnya. Nah, selanjutnya karena teman-teman udah saya harapkan untuk pembukaan akun saham, saya izin nanti untuk menjelaskan nih gimana sih sebenarnya akun Profit Anywhere di tampilan handphone ataupun di desktop. Nah, cuman karena sekarang adalah lomba trading yang menggunakan akun demo dari Pintrako Sekuritas, dan di mana akun demo kami hanya bisa diakses jual dan beli melalui tampilan laptop atau desktop saja, dan untuk tampilan handphonenya itu hanya bisa teman-teman lihat aja. Jadi untuk semua transaksi itu digunakannya adalah yang di aplikasi di laptop ataupun di desktopnya. Nah, saya izin untuk melanjutkan presentasi saya langsung ke bagian penjelasan nih tentang aplikasi di desktop tentang Profit Anywhere-nya. Oke, saya izin untuk menjelaskan Profit Anywhere dari segi desktop yang teman-teman gunakan untuk nantinya melakukan kegiatan lomba trading competition, trading extravaganza dari galerinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di mana kita kalau misalnya untuk aplikasi Profit, teman-teman bisa nanti download melalui website resminya Pintrako Sekuritas di www.profit.id. Itu di bagian Profit Desktop itu sudah ada, atau juga bisa nantinya meminta kepada tim KSPM-nya ataupun tim dari galerinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu untuk men-sharing nih aplikasi Profit Anywhere. Nah, kita biasanya ada beberapa laptop yang kemungkinan tidak support nih dari segi aplikasi, itu bisa mendownload aplikasi tambahan berupa Net Framework 3.5 sorry, di offline-nya itu bisa teman-teman search di Google dan sebagainya. Nanti kalau misalnya sudah, silakan masukkan user ID dan passwordnya. Nah, biasanya tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Untuk mengubah, karena teman-teman adalah yang digunakan adalah akun demo atau simulatornya, silahkan nanti klik Ctrl Alt Shift M untuk mengubah mode biasa ke mode simulator atau ke mode mock-nya. Nah, nanti akan bisa teman-teman akses nih portofolionya, buy and sell-nya, dan di mana nanti untuk portofolionya sudah ada dananya di dalam aplikasinya gitu. Nah, untuk teman-teman kita punya beberapa fitur yang bisa teman-teman gunakan ya, karena memang untuk aplikasi yang mock ini tidak semua fitur bisa teman-teman gunakan, tapi untuk beberapa fitur intinya bisa teman-teman gunakan, seperti untuk teman-teman melihat IHSG-nya dan sebagainya, di saham gabungannya itu teman-teman bisa lihat nanti di bagian desktopnya itu sudah tertera. Terus juga kita bisa melihat
bagian dari running track-nya ini real time, jadi walaupun dia akun mode ataupun nanti simulator itu dia real time sama yang ada di jam perdagangan per hari saat berlangsungnya lomba ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita juga bisa menggunakan order book-nya. Jadi untuk teman-teman yang nantinya mau transaksi jual dan beli itu hanya bisa mengambil harga yang paling tertinggi atau yang sedang berjalan. Jadi tidak bisa untuk mengantri ya teman-teman. Jadi misalnya seperti di contoh di samping adalah di Telkom, teman-teman hanya bisa mengambil harganya di 3.920. Jadi teman-teman nggak bisa ngikut mengantri di 3.870 dan sebagainya. Jadi memang benar-benar ngambil price last-nya. Jadi yang paling terakhir ataupun yang sedang berjalan saat ini. Terus juga teman-teman bisa mengakses portofolionya, nanti sudah ada saldonya dan sudah bisa teman-teman cek ini pergerakan teman-teman seperti apa atau apa sih yang teman-teman beli ataupun apa yang teman-teman jual itu bisa teman-teman cek di bagian portofolio. Nah, untuk teman-teman, karena teman-teman menggunakan aplikasinya adalah aplikasi simulator, jadi tidak perlu mengozinkan untuk pin tradingnya. Jadi silahkan nanti klik aja Ctrl Alt Shift M, itu sudah bisa mengakses untuk portofolio dan jual belinya ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau melakukan transaksi beli, teman-teman bisa nanti ke buy order aja, silakan untuk di share-nya masukkan apa sih kode saham yang teman-teman mau beli, terus masukkan price-nya, masukkan quality-nya mau beli 1 lot atau berapa lot, nanti sisanya itu by system semua. Terus tinggal klik buy, nanti tinggal klik OK, tidak perlu memasukkan pin trading karena memang untuk aplikasi simulator tidak menggunakan pin trading ya teman-teman. Kalau misalnya untuk menjual, kalau misalnya teman-teman sudah membeli sahamnya lalu mau menjual juga, caranya sama aja seperti kalau misalnya mau beli, hanya bedanya teman-teman silakan ke fitur sell order, itu tinggal klik masukkan mau saham apa yang teman-teman jual, yang teman-teman miliki, price-nya, terus quality-nya mau yang berapa lot dan sebagainya, terus silakan nanti klik sell, terus klik OK, nanti sistemnya akan langsung masuk nih. Jadi dia tidak akan mengantri-antri lagi, jadi dia langsung akan sukses kebeli atau kejual ya teman-teman. Terus teman-teman bisa juga menggunakan beberapa fitur seperti share compress. Jadi di sini teman-teman bisa nih ngeselektif nih beberapa saham yang teman-teman mau lihat secara fundamentalnya, mau lihat ROA-ROE-nya dan itu bisa. Atau teman-teman juga bisa nge-screening, misalnya nih teman-teman mau lihatnya untuk ROE-nya mau di berapa atau ROA-nya mau di berapa persen, itu bisa banget di bagian search screening. Atau di share monitor, ini adalah company profile, nantinya teman-teman bisa lihat nanti valuasi dari saham ini ada berapa dan sebagainya, teman-teman bisa melihatnya di share monitor, ini per emiten yang bisa dilihat. Atau di share information, ini juga bisa teman-teman lihat berapa sih atau sekuritas mana aja sih yang melakukan transaksi, dan biasanya ini teman-teman bisa lihatnya di akhir perdagangan per hari itu gitu. Jadi yang misalnya teman-teman ngeceknya di siang, nah itu adalah data di hari kemarinnya. Nah, untuk melihat data per hari ini teman-teman bisa melihat di akhir perdagangan nantinya. Information, interest chart, ini bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kenyamanan teman-teman aja. Nanti mau gunakan chartnya itu dari Pintraco Sekuritas di aplikasi Profit ataupun dari lainnya, itu bisa. Nah, ini adalah tampilan fullnya dari tampilan kita di Profit Anywhere by Desktop. Jadi teman-teman bisa mengakses beberapa fitur dari Pintraco Sekuritas di tampilan desktop. Itu aja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan hari ini, baik itu dari pembukaan akun tadi sama penjelasan mengenai akun dari Profit Anywhere-nya di bagian desktop-nya. Boleh saya kembalikan ke Kak Irfan sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih kepada Mbak Oktavia Sapitri atas penjelasannya. Mungkin teman-teman masih bingung tentang pembukaan akun dan fitur-fitur di aplikasi Pintraco Sekuritas. Bagi teman-teman yang ingin bertanya,
Mungkin langsung menggunakan fitur raise hand atau teman-teman dapat mengirimkan pertanyaannya melalui room chat. Bagaimana teman-teman? Jika tidak ada pertanyaan, oke. Siap, dari room chat ada dari Fakri Raihan. Pertanyaannya, dapat user ID dan passwordnya dari mana, Kak? Nah, mungkin Mbak Okta bisa menjawab pertanyaan dari Fakri Raihan. Pertanyaannya yaitu, dapat user ID dan passwordnya dari mana, Mbak Okta? Oke, kalau misalnya pertanyaannya mengenai pembukaan akun saham, nanti user ID sama passwordnya akan dikirimkan melalui email teman-teman yang didaftarkan. Nah, tapi kalau misalnya yang ditanya adalah user ID dan password untuk lomba trading extravaganza ini, teman-teman nanti akan diarahkan langsung sama panitia dari Fakultas GI-nya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, bagaimana nanti akan dijelaskan langsung sama tim panitianya ya. Tapi kalau misalnya saat pembukaan akun saham nanti akan dikirimkan melalui email mengenai password, username, dan pin tradingnya langsung by email yang teman-teman daftarkan saat pembukaan akun sahamnya. Mungkin itu penjelasan dari Mbak Okta. Semoga Bang Fakri bisa memahami dari jawaban tersebut. Selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan juga, pertanyaan kedua, yaitu saya dari tim siapa nih? Nah, pertanyaannya, saya kemarin buka akun tidak memakai referral. Apakah tidak apa-apa? Dan sudah 3 hari akun saya belum diverifikasi, sehingga belum mendapatkan ID, KSEI, dan lain-lain. Itu bagaimana ya, Kak? KSEI. Oke, Kak Irfan, saya izin menjawab ya. Biasanya memang untuk pembukaan akun, kita ada pengecekan selama 2 hari di Pintrako Sekuritas dan 2 hari itu dari Bank Ice ID-nya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman buka akunnya di hari Jumat dan belum mendapatkan informasi lebih lanjut, itu karena terkendala di hari Minggu nih, di Sabtu Minggu. Karena biasanya kita pengecekan hanya di hari kerja aja. Tapi kalau misalnya nanti pembukaan akunnya udah lewat dari Sabtu Minggu nih, nah teman-teman bisa pengecekannya melalui aplikasi Profit Anywhere yang tadi teman-teman daftarkan. Itu silahkan klik daftar, lalu masukkan email dan kode OTP-nya yang akan dikirimkan ke email. Biasanya ini tidak akan mengulang teman-teman mendaftarkan dari awal, tapi akan diinformasikan mengenai apa sih kurangnya teman-teman saat pembukaan akun. Nah, jika memang sampai hari Senin ini misalnya yang pembukaan akun tadi itu belum menerima informasi apapun, silahkan nanti hubungi teman-teman dari tim KSPM-nya. Itu Mbak akan mengcek by sistem sampai mana sih pembukaan akun teman-teman nantinya di sistem Mbak. Nah, nanti Mbak juga bakalan meng-emailkan di mana sih kesalahan retak kenapa akunnya belum jadi dan sebagainya. Nah, biasanya kita akan informasinya by email, jadi silakan pantau emailnya aja atau nanti bisa by aplikasi langsung dari Profit Anywhere. Jadi mohon ditunggu dulu karena biasanya kalau misalnya bukanya di hari Kamis atau di hari Jumat kita terkendala di hari libur ya karena pengecekan sistem hanya di jam kerja aja. Itu aja sih kalau misalnya untuk pertanyaan seputar pembukaan akun di Kalimantan. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Oktavia. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Mbak Okta dari Philip Hong yang bertanya, pertanyaannya yaitu bagi yang belum memiliki akun ID dan passwordnya menggunakan apa ya untuk simulator? Mungkin bisa saya ulang. Pertanyaannya yaitu bagi yang belum memiliki akun ID dan password menggunakan apa ya untuk simulator? Nah, mungkin Mbak Okta bisa menjawabnya. Oke, Mbak izin
memberikan jawaban ya. Sebenarnya pertanyaannya tadi hampir sama nih seperti yang ditanyakan oleh Fahri tadi ya. Gimana kalau misalnya yang belum memiliki akun untuk ID dan passwordnya untuk akun simulator ini kayak gimana. Nah, nanti kemungkinan akan diarahkan langsung sama tim KSPM-nya. Untuk akun simulatornya nanti akan dijelaskan sama tim KSPM dari Galeri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Tapi kalau misalnya yang ditanya adalah username, password, dan PIN trading saat pembukaan akun saham, itu nantinya akan di-emailkan ke email yang teman-teman daftarkan. Nah, kayak gitu. Jadi untuk akun ID dan password ataupun username dan password untuk trading sahamnya nanti akan dijelaskan langsung oleh tim dari galerinya KSPM, galerinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu ya, teman-teman. Terima kasih kepada Mbak Okta atas penjelasannya. Nah, mungkin kita akan melanjutkan sesi. Nah, maaf, terima kasih kepada Mbak Oktavia atas penjelasannya dan atas waktunya yang telah memberikan penjelasan mengenai pembukaan akun Pintraku Sekuritas dan juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kebingungan atas pembukaan akun Pintraku Sekuritas dan juga hal-hal lainnya yang membuat teman-teman menjadi terhambat. Mungkin itu saja sesi penjelasan dari Mbak Oktavia dan juga sesi tanya jawab dari Mbak Oktavia. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki sesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu penjelasan teknis pelaksanaan Rafflesia Trading Extravaganza oleh Kak Nabil dan Kak Ferdi. Kepada Kak Nabil dan Kak Ferdi, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Kak Irfan selaku moderator atas kesempatannya. Baik, teman-teman semua, jadi saya di sini bersama dengan Kak Ferdi akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan selama kita mengikuti kegiatan dari lomba Rafflesia Trading Extravaganza. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan timeline kegiatan kita. Jadi di tanggal 23 September besok, kita akan melakukan peluncuran lomba dengan periode trading yang akan dimulai. Periode trading ini akan berlangsung selama 2 minggu dan akan berakhir pada tanggal 4 Oktober, di mana periode trading akan dilakukan penutupan dan akan dilakukan penilaian hasil trading yang akan dilakukan secara online. Dilanjutkan dengan tanggal 8 Oktober, kita akan melakukan sesi pertemuan teknis kembali untuk babak final. Babak final yang akan dilaksanakan di tanggal 11 Oktober, di mana 5 peserta terbaik dari sesi trading tadi akan melakukan presentasi kepada juri yang akan menilai presentasi mereka. Yang terakhir, di tanggal 15 November, merupakan International Webinar dan Closing Ceremony of Galeri Investasi on the Move. Selanjutnya, mengenai ketentuan umum, ada beberapa ketentuan umum yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua dalam mengikuti rangkaian kegiatan lomba trading kita. Jadi yang pertama, lomba Rafflesia T-Rex 2024 ini terbuka untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi aktif S1 dan D3 di seluruh Indonesia. Kemudian juga lomba ini bersifat tim yang berdiri dari 2 sampai 3 orang. Setiap institusi boleh mengirimkan lebih dari 1 tim. Setiap tim wajib memilih nama tim masing-masing yang tidak mengandung unsur provokatif, sara, atau hal-hal lain yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Peserta yang telah terdaftar tidak dapat digantikan dengan alasan apapun selama mengikuti rangkaian perlombaan. Kemudian peserta juga wajib mengikuti Instagram KSPM FEB Unip dan GPay FEB Unip. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian peserta yang terbukti melakukan segala bentuk kecurangan akan didiskualifikasi dalam kompetisi trading kita. Selanjutnya, hasil dan keputusan yang pada setiap rangkaian perlombaan adalah mutlak dan tidak dapat diganggu juga. Selanjutnya, mengenai ketentuan trading.
Yang pertama, trading berlangsung sesuai dengan jam pasar, yaitu pada sesi pertama dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pada sesi kedua, mulai dari pukul 13.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setiap tim hanya akan diberikan satu akun trading untuk digunakan selama kompetisi. Nah, akun trading tersebut akan dikirimkan melalui email ketua tim berupa user ID dan passwordnya. Setiap tim juga dihimbau untuk mengganti password yang telah diberikan oleh panitia di email yang akan dikirimkan nanti. Kemudian tidak ada pin trading untuk mengaktifkan sistem dan fitur sehingga setiap tim dapat menggunakan control shortcut Control, Shift, Alt, dan F untuk memasuki mode mode. Trading dilakukan secara online sesuai dengan peraturan perdagangan PT Bursa Efek Indonesia dan pasar real time pada pasar reguler. Selanjutnya, peserta diharapkan untuk memasang aplikasi Profit Anywhere yang dapat diunduh melalui link yang telah kami sediakan sebelumnya pada booklet Rafflesia T-Rex yang telah diletakkan juga pada Google Form pendaftaran sebelumnya. Untuk melakukan trading, peserta dihimbau untuk menggunakan PC atau laptop dengan operation system Windows, karena keterbatasan tidak dapat mengakses fitur jual beli dan portofolio jika menggunakan ponsel. Selain itu, peserta juga diharapkan mendownload aplikasi pendukung, yaitu berupa Net Framework 4.8 untuk menjalankan aplikasi Profit. Kemudian, setiap user hanya bisa login sebanyak 1 kali dalam waktu yang bersamaan. Setiap peserta wajib memiliki koneksi internet yang memadai untuk melakukan online trading. Kemudian, pada setiap akun yang telah diberikan, akan diberi dana awal sebagai modal sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya mengenai acuan indeks kita pada kompetisi kali ini, yaitu kita akan menggunakan indeks Kompas 100. Fraksi harga dan maksimum kenaikan atau penurunan harga saham per hari sama halnya dengan perdagangan di bursa. Sistem akan otomatis melakukan penolakan terhadap transaksi short selling yang melebihi limit transaksi dan melebihi batas auto rejection. Kemudian frekuensi minimal transaksi adalah 12 transaksi selama periode trading berlangsung. Jadi dari tanggal 23 September sampai dengan 4 Oktober nanti itu minimal transaksi yang harus dilakukan oleh setiap peserta adalah 12 transaksi. Kemudian pada akhir periode trading pada tanggal 4 Oktober tadi, semua peserta wajib menjual semua saham yang ada pada portofolionya. Setiap peserta wajib memiliki koneksi internet yang memadai untuk melakukan online trading. Kemudian peserta setuju untuk mengikuti ketentuan dan hasil keputusan pada perlombaan ini dan tidak akan menuntut pertanggungjawaban panitia pihak PT Pintrako Sekuritas dan lainnya. Kemudian yang terakhir, semua bentuk kecurangan yang dilakukan oleh peserta akan dikenakan sanksi berupa diskualifikasi oleh panitia. Selanjutnya mengenai ketentuan penilaian akan saya serahkan langsung pada Kak Ferdi untuk menjelaskan. Pada Ferdi, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Nabil. Selanjutnya kita akan masuk ke ketentuan penilaian dalam periode trading. Yang pertama, untuk penilaian akhir, sebelumnya kita menggunakan indeks Kompas 100 sebagai acuan peserta dalam bertransaksi, seperti yang dikatakan Kak Nabil tadi. Lalu masuk ke seleksi tim finalis. Dari akumulasi penilaian, dari total tim yaitu 30 tim, akan diambil 5 tim dengan perolehan nilai tertinggi untuk lanjut pada babak final. Setiap tim yang lolos ke babak final akan diberikan 100 poin sesuai dengan peringkat setelah periode trading tersebut dengan ketentuan 100 poin untuk posisi pertama, 90 poin untuk posisi kedua, 80 poin untuk posisi ketiga, 70 poin untuk posisi keempat, dan 60 poin untuk posisi kelima. Poin-poin ini akan diakumulasi dengan hasil babak final untuk menentukan penilaian akhir dan juara pada lomba Rafflesia Trading Extravaganza. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Next. Nah, lanjut kita masuk ke ketentuan babak final. Yang pertama, pada babak final, 5 tim akan diminta mengirimkan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil tradingnya selama periode trading yang telah dilakukan sebelumnya. Peserta wajib melakukan presentasi menggunakan PowerPoint dan diperbolehkan menambah referensi lain seperti video ataupun gambar. Waktu presentasi maksimal 7 menit per tim dan sesi tanya jawab untuk masing-masing tim adalah 3 menit. Setiap anggota tim diperbolehkan menjawab pertanyaan yang diberikan Dewan Juri. Dewan juri terdiri dari 3 orang untuk penilaian ini. Lalu ada beberapa kriteria penilaian, yaitu yang pertama, analisis saham dan penguasaan materi presentasi sebesar 55%.
lalu penyampaian materi 30%, kemampuan menjawab pertanyaan 10%, lalu yang terakhir adalah ketepatan waktu 5%. Untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 akan diakumulasi dari nilai pada babak penyisihan dan babak final, yaitu dengan bobot babak penyisihan 40% dan babak final 60%. Next. Nah, lalu ada beberapa benefit jika masuk ke dalam 5 tim finalis. Yang pertama, pemenang 1, 2, dan 3 akan mendapatkan uang pembinaan serta sertifikat. Yang kedua, seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat peserta Rafflesia Trading Extravaganza 2024. Lalu, 10 tim dengan perolehan nilai tertinggi akan mendapat sertifikat 10 tim terbaik Rafflesia Trading Extravaganza 2024. Yang terakhir, sertifikat penghargaan kategori khusus untuk peserta yang memenuhi kriteria tertentu yang akan dinilai selama periode trading berlangsung. Nah, ini adalah 100 saham yang ada pada indeks Kompas 100. Jadi untuk para peserta diserahkan untuk bertanding pada saham-saham ini. Jika diketahui keluar dari indeks ini, maka akan langsung kami diskualifikasi. Next. Oke, mungkin itu saya penyampaian dari saya. Lebih kurang saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Kak Nabil dan Kak Fedi yang telah memberikan penjelasan teknis pelaksanaan Rafflesia Trading Extravaganza. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung menggunakan fitur raise hand-nya atau teman-teman dapat mengirimkan pertanyaan melalui room chat. Nah, sembari menunggu pertanyaan, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nanti teman-teman disilahkan untuk scan QR kode presensinya dan ditunggu selama 2 menit. Teman-teman sembari itu lagi scan, lagi mengisi presensinya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengisinya, mungkin yang ada pertanyaan, silakan teman-teman aktifkan fitur listennya dan juga mungkin teman-teman bisa mengetiknya di kolom chat. Oke, baiklah, bentar lagi scan kiranya bakalan kami tutup. Oh ya, sekedar informasi nih teman-teman. Saat ini pendaftar berjumlah 32 tim. Jadi siapkan strateginya ya. Dan juga siapkan strategi yang telah kalian persiapkan sebelum kalian mendaftar untuk mendapatkan juara 1 nantinya. Ini-
Nah, baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab tadi. Ini ada yang bertanya di kolom chat, yaitu dari Kak Nata. Pertanyaannya yaitu apa saja yang bisa membuat diskualifikasi? Bagaimana Kak Fedi dan Kak Nabil? Apakah pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu atau langsung dijawab nih? Mungkin langsung jawab aja kali. Jadi untuk pertanyaan terkait dengan hal-hal yang bisa membuat teman-teman semua didiskualifikasi, jadi nantinya selama periode trading kami dari panitia akan melakukan monitoring dan screening di setiap akhir pekan. Jadi dan juga di setiap akhir pekan kami akan mengumumkan top 10 sementara dari periode tersebut. Dan juga kami akan mengumumkan tim-tim yang didiskualifikasi karena melanggar aturan seperti transaksi di luar kompas, status, dan juga transaksi di luar jam perdagangan bursa. Jadi mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh uh, Kak Nata tadi. Apakah sudah jelas? Mungkin itu jawaban dari Kak Nabil atas pertanyaan dari Kak Nata. Semoga jelas ya jawabannya. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih Kak, yaitu pertanyaan dari tim. Nah, tiada nama timnya. Pertanyaannya yaitu untuk transaksi untuk transaksinya hanya bisa dilakukan di emulator saja Kak, atau tidak bisa di HP. Nah, mungkin Kak Nabil atau Kak Fedi bisa menjawabkan pertanyaannya. Oke, izin menjawab ya Irfan. Dari pertanyaan dari Kak Vito itu, untuk transaksi hanya bisa dilakukan di emulator saja ya Kak. Karena kalau untuk di HP, kalian tidak akan bisa beberapa fitur seperti jual dan beli. Itu hanya bisa digunakan di emulator. Dan di emulator pun hanya bisa satu orang saja yang login pada saat bersamaan. Jika dua orang, maka tidak akan masuk orang kedua itu ke dalam simulator itu. Mungkin itu saya si Irfan, terima kasih. Oke, mungkin saya coba jawab dari pertanyaan dari Kak Philip Song tadi ya, terkait dengan manajemen resiko, terkait dengan penilaian juri gitu. Jadi nantinya untuk babak final itu nanti akan ada sesi technical meeting lagi yang akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan penilaian yang lebih detail terkait dengan babak final. Nah, teman-teman semua mungkin bisa dibaca lagi gitu bukletnya yang sudah disebarkan sebelumnya. Jadi untuk sekarang kita fokus dulu ke babak trading dan silakan baca kembali bukletnya sebagai pertimbangan strategi terkait dengan kriteria penilaian babak final. Mungkin itu. Saya kembalikan kepada Kak Irfan. Itulah pembahasan dan juga jawaban dari Kak Nabil dan Kak Fedi. Terima kasih kepada para penanya, Kak Nabil dan Kak Fedi. Sebelum saya menutup kegiatan technical meeting kita, saya ucapkan semangat dan selamat menjalankan periode trading pertama. Gunakanlah strategi yang sudah kalian siapkan untuk jadi juara. Mungkin teman-teman nanti ada kendala untuk akun profitnya, silahkan hubungi admin yang ada di grup atau teman-teman bisa langsung saja mengetik di grup tersebut apa saja permasalahan yang teman-teman hadapi. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk menghidupkan kameranya. Kepada tim dokumentasi disilakan. Oke, saya izin mengambil alih sebentar.
Baik kepada Mbak Okta, Mbak Sari, dan teman-teman semua yang berada di room Zoom untuk menghidupi kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Sekali lagi, kepada teman-teman sekalian diharapkan untuk on cam sebentar ya. Oke, kita mulai dari yang formal dulu. Di slide pertama bersiap-siap. 3, 2, 1. Lanjut lagi ke slide kedua. Mungkin boleh kasih salam cuannya dulu nih. Oke, 3, 2, 1. Dan kemudian slide terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, saya sebagai moderator mewakili kelompok studi pasar modal dan GIB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu mengucapkan terima kasih. Selamat berkompetisi di Apresia Trading Extravaganza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Archipelagic country in the world is covered with cultural diversity. It is a paradise of biological wealth, as well as an abundant natural resources potential. By competitive and productive human resources, Indonesia has become one of the countries achieving major economic growth in the world. And the Indonesia capital market has consistently been a part of Indonesia's economic growth as the main and trusted resource of financing and investment. The Indonesia Stock Exchange, IDX, is a provider of capital market infrastructure from listing and trading system to transaction supervision. With the vision to become a competitive exchange with world-class credibility, IDX has a mission to create a trusted and credible financial market infrastructure in order to deliver an orderly, fair, and efficient market. Dengan budaya kerja Bursa Efek Indonesia, yakni teamwork, integrity, professionalism, dan service excellence, dalam beberapa tahun ke depan, Bursa Efek Indonesia akan berfokus dalam 3 hal utama, yaitu market deepening, investor protection, serta regional synergy dan connectivity. In recent periods, Indonesia capital market activities have grown positively, as reflected by the performance of the Jakarta Composite Index, JCI, which continues to record growth. Trading activity and market capitalization of IDX during the past few years have set new records. The growth in number of new listed companies and total fundraised in IDX is also one of the highest in ASEAN. The number of investors as well as capital market investors also continue to grow significantly. In market deepening, IDX develops facilities, products, as well as collaborations with all stakeholders and accelerates green economic programs. Sharia stocks listed on IDX are consistently growing, with the number of Sharia stock investors continuing to increase. Investor protection is one of the IDX's priorities. IDX's priorities consist of special notation, watchlist board, new economy board, and online education. In strengthening regional synergies, IDX is expanding its distribution network through subsidiaries, representative offices, IDX investment galleries, and investor communities. And IDX's participation in international associations further develops IDX into a competitive exchange with world-class credibility. Various appreciations and awards have become motivation for IDX to consistently grow.
Through the hard work of all stakeholders, Indonesia Stock Exchange is always ready to keep growing for a resilient Indonesia. Welcome to the University of Bengkulu, the first state university of Bengkulu Province, Indonesia, the land of Rafflesia. Since its establishment in 1982, the University of Bengkulu has made many breakthroughs that have produced graduates with national and international competitiveness. And we believe that our graduates are ready to take part as a leader of a change. The learning method of case study and project-based approach are one of the most important things that students get at the University of Bengkulu. In addition, the collaborative concept is also applied to develop knowledge, critical and creative thinking, so it can improve student experiences inside and outside the classroom, including participating in the community as a result of applying knowledge gained in the campus. In supporting academic excellence, the University of Bengkulu has a diverse range of professional and academic staff, and we pride ourselves on making a positive impact on the today's global challenges. We offer a range of student services to make sure you get the most out of your time at the University of Bengkulu. Our friendly, knowledgeable administrative staff can provide you with information, support, and advice. Certainly, we always focus on self-development method, supporting student creativity in various activities such as organization, research, entrepreneurship, culture, art, and sport, so that our students able to achieve national and international achievement and are ready to enter the world of work. We also support cooperation in all lines, private institution, government, educational institution, domestic and foreign, for the advancement of the Universitas Bengkulu. This university provides us many great opportunities to participate in many fun activities, such as in terms of art field. Having good facilities makes us able to follow the teaching and learning process comfortable in also our activities in terms of developing talents and interests.